Menurut Coming and Worley tahun 2005, mengartikan intervensi sebagai seperangkat tindakan yang direncanakan dan bertujuan untuk membantu organisasi dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Salah satu jenis intervensi yang akan saya bahas materi kali ini yaitu ada strategi change intervention. Intervensi strategi change memiliki fokus utama pada upaya-upaya mengorganisir sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk meningkatkan keuntungan kompetitif dalam lingkungan. Program intervensi ini biasanya dikelola oleh para manajemen tingkat atas dalam organisasi dan memerlukan waktu, tenaga, dan sumber daya yang besar. Contoh dari penerapan intervensi ini adalah merger dan akuisisi, serta strategis kolaboratif atau aliansi dan jaringan. Respon organisasi terhadap tuntutan lingkungan biasanya disusun oleh para pemimpin puncak dalam organisasi dalam sebuah strategi. Bagi organisasi, terdapat dua strategi guna merespon tuntutan lingkungan yang strategis kompetitif dan strategi kolaboratif. Namun demikian, bagaimana menentukan dan menerapkan strategi menjadi hal penting yang apabila dilakukan dengan tidak tepat, justru akan membuat organisasi menjadi tidak dapat merespon tuntutan lingkungan dengan tepat. Oleh sebab itu, maka diperlukan intervensi yang terkait dengan penerapan strategi organisasi dalam merespon lingkungan. Yang pertama ada strategi kompetitif. Intervensi strategi kompetitif memiliki fokus utama pada bagaimana cara organisasi meningkatkan keunggulan kompetitifnya dibandingkan dengan organisasi lain. Untuk menciptakan keunggulan kompetitif, organisasi harus mampu menunjukkan keunikannya, memiliki nilai, dan sulit untuk ditiru. Keunikan dapat diartikan sebagai organisasi harus mampu memiliki keunikan dalam hal sumber daya maupun proses-proses organisasional yang membedakannya dengan organisasi lain. Nilai dapat diartikan sebagai organisasi harus memiliki nilai tambah yang dapat memberikan kepada stakeholdernya dan menjadi keunggulannya jika dibandingkan dengan organisasi lain. Sedangkan sulit untuk ditiru dapat diartikan sebagai keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh organisasi dalam hal keunikan, maupun bagaimana cara organisasi memberikan nilai tambah bagi stakeholdernya merupakan hal yang sulit ditiru oleh organisasi lain. Dan yang kedua ada perubahan strategis terintegrasi. Perubahan strategis terintegrasi merupakan proses terorganisir yang secara sengaja dilakukan untuk menyelaraskan tuntutan lingkungan dengan strategi perusahaan, di mana hasilnya akan menciptakan peningkatan pada kinerja dan efektivitas organisasi. Intervensi ini biasanya dilakukan ketika para anggota organisasi merasa bahwa organisasi telah memiliki strategi yang bagus untuk menghadapi tuntutan lingkungan, namun pada kenyataannya strategi tersebut tidak diterapkan. Perubahan strategis terintegrasi merupakan proses yang sangat melibatkan partisipasi dari setiap pihak. Terdapat 3 kunci dalam pelaksanaan intervensi ini. Yang pertama ada strategi menyeluruh antara strategi dengan desain organisasi yang mendukungnya. Yang kedua, integrasi menyeluruh antara proses perencanaan strategi, perencanaan implementasi, dan eksekusi atas perencanaan tersebut, termasuk juga bagaimana membangun komitmen dan dukungan terhadapnya. Yang ketiga ada integrasi seluruh anggota organisasi dalam proses analisis, perencanaan, implementasi, dan mempertahankan strategi organisasi. Selanjutnya ada penerapan perubahan strategis terintegrasi. Proses penerapan intervensi perubahan strategis terintegrasi dilakukan dalam 4 fase, yaitu melakukan analisis strategis, melaksanakan pilihan strategis, mendesain rencana perubahan strategis, dan menerapkan rencana.
Yang pertama ada melakukan analisis strategis. Proses analisis terhadap strategi organisasi dimulai dengan diagnosis terhadap kesiapan organisasi untuk berubah serta strategi organisasi dan desain organisasi saat ini. Indikator terpenting dari kesiapan organisasi adalah kemauan dan kemampuan manajemen senior untuk melaksanakan perubahan strategis. Yang kedua ada melaksanakan pilihan strategis. Setelah orientasi strategis perusahaan telah dipahami, maka langkah selanjutnya adalah mendesain orientasi strategis perusahaan selanjutnya. Sebagai contoh, ketika dari proses analisis strategis ditemukan ketidakcocokan antara lingkungan organisasi, orientasi strategis, dan kinerja organisasi, maka ketidakcocokan tersebut dapat dijadikan sebagai masukan dalam mendesain strategis dan desain organisasi masa depan. Melalui analisis tersebut, manajemen puncak dapat merumuskan visi baru dan selanjutnya mendefinisikan beberapa strategi alternatif untuk mencapai visi tersebut. Termasuk diantaranya adalah menganalisis desain organisasi yang sesuai dan mampu mendukung pelaksanaan masing-masing dari alternatif strategi tersebut. Yang ketiga, mendesain rencana perubahan strategis. Rencana perubahan strategis merupakan kegiatan menyeluruh yang dilakukan untuk mengarahkan organisasi dari strategis dan desain organisasi saat ini menuju ke strategis dan desain organisasi yang diharapkan. Rencana perubahan strategis biasanya meliputi tipe besar dan ruang lingkup, serta jadwal dari kegiatan perubahan, serta biaya yang timbul dalam masing-masing aktivitas tersebut. Rencana perubahan strategis juga meliputi bagaimana perubahan akan diimplementasikan, isu-isu politis yang mungkin timbul, sifat dari budaya organisasi, serta kemampuan organisasi saat ini dalam menerapkan perubahan. Dan yang keempat ada menerapkan rencana perubahan strategis. Proses penerapan rencana perubahan strategis melibatkan peran aktif dari manajemen senior untuk mengatasi hambatan maupun isu-isu yang muncul ketika proses penerapan. Para manajemen senior dapat memulai tindakan dan pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan, menentukan target yang menentang dan dapat dicapai, serta aktif dalam memberikan umpan balik terhadap pencapaian anggota organisasi. Pada akhirnya, peran pemimpin dalam penerapan rencana perubahan strategis adalah memastikan bahwa setiap anggota organisasi bertanggung jawab terhadap perubahan yang terjadi, menginternalisasi perubahan, serta siap untuk memberikan solusi apabila terjadi permasalahan.